Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Nandi Susila. Dalam kesempatan ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat pivot table dan grafik di Microsoft Excel dari data yang sudah disiapkan. Oke, saya menyiapkan data dari aplikasi pengolahan data toko yang videonya sudah dibahas sebelumnya ya. Di video sebelumnya kan kita membahas pengolahan data toko, data barang, persediaan, penjualan, pembelian, sampai menu utama ya. Bagi yang telat atau tidak mengikuti, bisa mengikuti video pembahasan sebelumnya tentang aplikasi pengolahan data toko. Oke, kita akan membuatkan yang namanya pivot table ini dan grafik ya. Gimana cara buatnya? Kita langsung aja ya. Pivot table itu output yang disiapkan atau fasilitas dari Microsoft Excel untuk membantu kita dalam pencetakan laporan. Jadi pencetakan laporannya kita bisa milih berdasarkan kategori atau pilihan yang kita pilih. Misalkan kita memilih data penjualan tanggal 1 ya, itu ada fasilitas filtering di sini. Tanggal 12 kalau dipilih munculnya ini, tidak ada data. Misalkan tanggal 12 Januari munculnya ini ya kan. Nama barang yang dipilih misalkan select all ya. Oke, munculnya ini ya kan. Ketika yang dipilih tanggalnya keseluruhannya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita dapat mencetak banyak laporan atau banyak report dari satu pivot table. Ya, tergantung kita pada saat pencetakan milih filteringnya berdasarkan apa gitu ya. Itu pivot table. Satu lagi kita akan membuat grafik ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita siapkan sheet baru, sheet kosong ya. Kemudian kita akan menuju ke menu insert, kemudian pivot table. Nah, untuk info aja saya menggunakan Microsoft Excel 2010 ya. Mungkin beda tempat atau lokasi menu. Kalau saya kan ada di sebelah kiri nih pivot table-nya. Kalau yang 2007, 2013 mungkin beda tempat aja, tapi ketika dipilih fungsinya sama ya. Bisa jadi 2013 ada di tengah atau 2007 ada di sebelah kanan ya kan, kita nggak tahu. Kita lihat nih beda-beda versi. Kalau saya 2010 ya ada di sini pivot table-nya. Ketika diklik ini pivot table muncul kotak dialog create pivot table. Ya, yang pertama kita pilih yang select table orange. Kalau pilihnya yang kedua ini menggunakan database yang beda tempat dari worksheet-nya atau workbook-nya ya. Kalau misalkan kita masih dalam workbook yang sama, pilihnya yang ini aja. Klik yang ini, kemudian kita menuju ke sheet penjualan, diklik. Nah, masuk ke sheet penjualan. Saya ambil contoh sheet penjualan ya, karena ini adalah inti dari penjualan data. Kemudian kita blok nih, kita blok isinya dari judul sampai isinya, di blok seperti ini. Ya, kemudian kita turun di sini, ada pilihan mau diletakkan di mana nih, ya, pivot table-nya. Di worksheet baru, sheet baru, atau yang kita udah siapkan kosong tadi. Kita pilihnya yang kedua aja, yang sudah siapkan yang kosong tadi ya. Klik OK, maka disiapkan di sheet kosong tadi, sheet 8 gitu ya. Ini tampilannya ketika kita sudah memilih pivot table atau membuat pivot table. Tapi ini masih desain, belum hasil jadi. Kita masukkan sekarang. Masukannya caranya, pilih field yang mau dimasukkan ke pivot table. Ya, kita pilih ya, tanggal, nama barang, harga, HPP, kemudian profit ya. Kalau kita milihnya field yang isinya adalah string huruf, maka secara otomatis nanti dia akan masuk ke sini, pengaturannya tampil di row labels, nama barang. Tapi kalau yang berhubungan dengan angka seperti harga, HPP ya kan, profit, total bayar, kalau diskon, ongkir, kalau itu dipilih akan muncul di sini di values ya, sum of values, sum of harga, sum of HPP, sum of profit ya. Secara default munculnya sum, tapi kalau misalkan mau diganti kita klik aja nih tanda segitiga, pilih yang value field setting ya. Di sini ada pilihan nih, kalau sum itu jumlah dari isi recordnya dijumlahkan, kalau count jumlah data, kalau average ini rata-rata, dan selanjutnya ada max, ada min, dan selanjutnya ini bisa dieksplor ya. Tapi untuk sementara kita pakai yang default menggunakan sum. Terus untuk penyetikan format number juga ini bisa ya, bisa diatur. Misalkan mau number, mau currency seperti ini, atau accounting ya. Terus mau dipilih ini RP Indonesia, ini juga bisa nih dipilih ya, RP Indonesia. Ini dieksplor aja ya, bisa dipilih-pilih, bisa diedit-edit, bisa dieksplor ya.
Ini juga bisa dieksplor, mau dipilih count, max, dan selanjutnya. Oke. Ini tampilannya, ini pengaturannya. Kemudian ini sebelah kiri, ini hasilnya. Ini tampilannya kayak gini ya. Terus kita mau menambahkan report filter berdasarkan tanggal ya. Biasanya kan kalau penjualan itu tanggal 12, tanggal 1 April nih data penjualannya berapa. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik tanggal, field tanggal, kemudian tahan dan pindahkan ke sini report filter. Ya, pindahkan seperti ini. Jadi pengaturannya seperti ini nih, kurang lebih seperti itu. Sehingga hasilnya tampilannya seperti ini di pivot table ya. Nah, ini belum masuk ke pivot chart ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke pivot chart. Nah, di pivot table tools ada dua menu. Yang pertama option, yang kedua design. Yang design ini hanya untuk tampilan aja ya. Kalau option ini intinya ya. Kita bahas dari sebelah kiri, ini ada pivot table name. Ini bisa diganti sesuai dengan pivot table-nya apa nih. Kalau penjualan berarti pivot table penjualan gitu ya. Terus lanjut di bawah sebelah kanan ada nama barang. Ini adalah judul aja ya. Mau diganti nggak apa-apa. Misalkan sum of HPP mau diganti jadi data HPP ya. Nah, ini munculnya data HPP. Ini boleh sih diganti bebas ya. Expand entire field ini nonaktif tapi bisa aktif ketika kita klik yang sebelah kiri ini roti sandwich tali tambang ya. Contoh kita klik expandnya berdasarkan apa nih ya, harga deh ya. Oke. Maka dia akan muncul kayak gini. Selain nama barang juga harga. Kalau diklik ini, klik ini, klik ini, klik ini. Nah, ini bentuknya, ini fungsinya. Kemudian yang penting lagi insert slicer. Ini insert slicer kita lihat kita sortir. Ini salah satu sortir ketika membantu kita melakukan pencetakan. Berdasarkan apa nih? Roti sandwich yang tampil roti sandwich. Kalau tali tambang yang tampil tali tambang ya. Ini hanya membantu kita pada saat pencetakan aja. Kemudian di option ada apa lagi? Change data source, ini untuk merubah source dari data. Ini kan tadi milihnya data penjualan, sheet penjualan ya. Kalau mau diganti ya bisa diganti ya. Terus move pivot table, ini untuk memindahkan sheet dari pivot table-nya. Terus kita langsung ke intinya aja. Di sini ada pivot chart. Nah, pilih pivot chart-nya. Bisa dieksplor, bisa dipilih mau yang lain, pie, bar, area atau yang lain. Nah, saya pilih yang standar ya. Untuk selanjutnya bisa dieksplor sendiri ya. Oke, nanti muncul. Nah, tampilannya kayak gini. Selesai pembuatan pivot table ya. Dan pivot chart. Jadi kalau misalkan kita pilih tanggalnya tanggal 12 aja nih ya. Oke. Yang muncul tali tambang aja. Nama barang pilih semuanya, select all. Oke. Ya, karena tanggalnya tanggal 12 ya tali tambang aja. Tapi kalau tanggalnya keseluruhan, oke. Nah, muncul roti sandwich dan tali tambang. Ini bisa diatur-atur, mau dari tanggal, mau dari nama barang. Kita aturnya dari mana? Pada saat tadi pembuatan tadi ada di sini, nih sebelah kanan nih. Diatur nih, field yang tampil apa, terus pengaturannya seperti apa. Itu yang disebut pivot table. Ya, ketika kita mau mencetak, kita pilih dulu cetaknya berdasarkan apa, tanggal kah atau nama barang kah. Nah, itu bebas. Ya, itu yang disebut pivot table. Nah, di sini juga ada pengaturan-pengaturan, mau ditambahkan shape, kemudian huruf ya kan, seperti ini bisa nih, bisa dieksplor sendiri ya. Intinya untuk pembuatan pivot table, inti dari materi seperti ini pivot table-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik. Grafik kita siapkan sheet baru ya, kemudian insert grafik di sini masih di insert. Tadi pivot table, sekarang grafik di sini. Ini banyak nih pilihannya. Kalau 2010 ada di sini. Kita coba salah satu ya, yang standar di kolom aja nih. Misalkan ini yang standar aja dulu. Untuk selanjutnya bisa dieksplor lagi. Nih, tuh. Dieksplor pilihannya seperti apa, bebas ya. Chat layout juga bebas ya. Ini masih kosong kan kalau untuk grafik. Nah, kita akan select data dulu. Ini di sini ada dua teknik. Yang pertama menggunakan dari pilihan, yang kedua dari kita membuat sendiri yang ditampilkan apa. Kita buat yang pertama dulu. Chart data range, klik yang ini, kemudian kita klik penjualan ya. Kemudian kita blok nih dari nomor sampai ini di blok
ya, sama seperti tadi pivot table, kemudian langsung oke. Nah tampilannya kayak gini tuh ya, tampilan dari dari grafik, sesuai dari grafik, karena kita pilihnya grafiknya bar atau batang, tampilnya kayak gini ya. Tidak ada filtering di grafik ya. Itu cara pertama. Cara kedua, kita buat lagi sheet baru, kemudian insert, pilih lagi yang tadi, misalkan ini ya. Kemudian kita akan select data. Nah tadi kan yang atas, sekarang yang bawah kita akan tambah. Nah series name-nya ini berdasarkan apa? Kita pilih penjualan. Nah ini yang pertama, kita akan masukkan tali tambang ya. Kita hanya nama barang dan unit nih yang diambil. Series name-nya tali tambang, kemudian isinya ya, ini kita akan isi dari unit 12 misalkan ya. Klik oke. Nah ini tali tambang. Begitu juga dengan isian si ini, kita klik di series name, kemudian klik sheet penjualan roti sandwich ya. Ini berdasarkan, tidak semuanya kita ambil ya, jadi berdasarkan field yang kita butuhin aja. Kemudian klik unit ya kan, kemudian klik OK, muncul seperti ini. Jadi tali tambang dan sandwich. Kemudian di horizontal axis labelnya seperti ini. Kalau kita pilih, diklik edit, kita klik edit, ini tampilannya seperti ini nih. Tuh di sebelah kanan ada seperti ini. Ini ada unit, ini ada nama. Jadi nama dan unit aja yang kita ambil. Terus satu ini mau diganti, oke boleh. Misalkan mau diganti jadi kita sheet penjualan, klik nama barang jadi nama barang. Oke, berubah jadi nama barang. Ketika diklik oke, ya ini tampilannya nih. Nah ini tampilannya. Ya tampilan yang tadi. Nah gini. Kalau tadi ini menggunakan langsung datanya semua, atau pemilihan sebagian field juga bisa. Kalau ini berdasarkan cara yang kedua, yaitu yang bawah nih, menambahkan sendiri ya. Mau diganti warnanya ya nggak apa-apa, diklik aja, kemudian klik kanan. Nah kita tinggal pilih warnanya nih, mau apa ya, bebas ya kan. Mau ganti warna caranya gitu. Gitu juga dengan pivot chart dan pivot table, caranya sama, ganti warna boleh. Tuh ganti warna. Oke, nah itu caranya. Oke, itu pembuatan pivot table dan dan grafik, caranya seperti itu ya. Isinya seperti apa? Isinya pengaturan, isinya di sini ada tanggal atau harga atau apapun itu berdasarkan data kita ya. Tidak harus menggunakan data yang sama persis seperti saya ya, itu dieksplor aja, yang penting caranya tahu. Kemudian kita akan masuk ke pencetakan. Gimana caranya? Tekan aja Ctrl P di keyboard, kemudian ini muncul kan, sama seperti Microsoft Word nih. Ini pengaturan dari ukuran kertas, margin, inverted orientation. Kita pilih landscape, biasanya Excel seperti ini landscape ya. Kemudian ini letter, kemudian ada lagi legal, bentuknya kayak gini, lebih panjang lagi kan, legal. Ini untuk zoom nih, di sini sebelah kanan, zoom to page. Nah untuk zoom, ini tampilannya kayak gini kan. Mau nampilin margin ya, ini sebelah kirinya klik margin. Nah ini oke kan, ada ya, hilangin margin. Nah gitu. Ini untuk pencetakan laporan, jadi tinggal print aja, klik print ya. Kalau pencetakannya lebih dari satu halaman, kita klik sheet 8 misalkan. Ini mau dicetak, dan selanjutnya setelah ini selesai dicetak akan mencetak menu yang lain, menu grafik misalkan ini ya. Tinggal diklik sheet yang pertama dicetak, kemudian tekan Ctrl dan klik sheet 9. Nah jadi tampilannya putih kayak gini nih, sheet 9 dan sheet 8 nampak transparan. Jadi ketika diklik Ctrl P, yang akan tampil ini berurutan nih. Saya rubah dulu landscape ya. Nah gini, nah landscape, kemudian ininya diganti legal biar kelihatan aja jelas. Nah ini halaman pertama. Ketika ini selesai dicetak, lanjut ke halaman kedua yang grafik. Nah itu caranya. Jadi dalam satu kali klik tombol print, yang akan tercetak di Excel langsung sekaligus. Nah itu caranya.
ya. Tinggal klik sheet yang akan pertama kali di print apa, kemudian tekan Ctrl, baru diklik yang lain. Nah, itu ya caranya. Oke, kemudian kita masuk sekarang ke page layout. Di sini page layout dan data ya, atau view. Di sini kita mau hilangin garis yang sebelah belakangnya, ini pakai grid lines ya, ini pengetahuan dasar aja ya. Ini dihilangkan. Ini tampilan dari page layout ketika mau dicetak nih. Terlebih dahulu mau kayak gimana. Kalau misalkan udah fix ya seperti ini aja di page break preview. Atau mau full screen tampilannya kayak gini ya kan. Dibalikan dengan tombol escape, atau normal lagi kayak gini. Ini juga bisa. Ketika kita mau mencetak, kemudian mau menginsert Ctrl A ya, atau apa, kolom, daftar kolom A, B, C, D yang tadi, itu juga bisa ya. Ini kolom A, B, C, D, F, G, H, I ini mau ikut disertakan, klik ada di page layout, kemudian di sini kan ada headings ya. Di checkbox untuk print dicentang, kemudian Ctrl+P, ketika Ctrl+P dia ikut tercetak nih. A, B, C, D, F, G ya kolomnya. Oke, nah itu kira-kira pencetakan report ya menggunakan pivot table dan grafik di Microsoft Excel. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.